Wawancara dengan Lia @salsabila. Kita sebenarnya sama. Ngapain sih berantem hanya karena politik? Saya tertarik untuk mewawancarai Lia sejak berteman dengannya di sosial media. Selain sosoknya sebagai pengusaha medium perempuan yang sukses, Lia juga kerap menjadi pembicara di banyak acara seminar atau pelatihan perempuan. Namun, yang lebih menarik lagi, Lia menaruh di profil akun Twitternya sebagai a stoic. Penasaran? Karena jarang sekali menemui orang Indonesia yang mengaku sebagai seorang stoa. Saya pun meminta kesempatan ngobrol dengan beliau. Berikut kutipannya. Hai Lia, apa aktivitas sehari-harinya sekarang? Gue adalah founder 3 perusahaan konten dan media, nulisbuku.com, storyal.co, dan Zeta Media. Sekarang gue Chief Content Officer di Zeta. Gue udah nulis lebih dari 30 buku sejak 2005. 2 buku terakhir adalah biografi orang terkenal. Gue memang punya ketertarikan mengenai kisah orang lain. Kuliah gue teknologi, jadi gue senang menggabungkan stories dengan teknologi. Personally, gue juga build personal branding. Bagaimana awal mula bertemu stoicisme? Sekitar 3 tahun yang lalu, gue lagi liburan di Italia dengan my best friend. Saat jalan-jalan di sekitar Roma, gue masuk ke sebuah toko buku kecil. Hanya sedikit buku yang dipajang dan dijual di situ. Gue iseng-iseng mengambil sebuah buku. Itu adalah bukunya Marcus Aurelius, Meditation. Gue iseng, ini apaan sih? Terus gue baca sedikit. Ternyata bagus bener nih, I can relate. Jadi gue beli. Dalam perjalanan, setiap capek gue duduk dan baca. Saat itu gue lagi LDR, long distance relationship atau hubungan jarak jauh. Pacar gue di Amerika. Gue lagi stres karena saat itu pacar gue lagi menghilang, sedang ada masalah. Saat gue stres, gak tahu what to do. Pas gue baca meditation, gue berasa kayak diingetin banget. Dari dulu gue tuh memang udah lempeng. Pas gue baca meditation, wah ini gue banget. Gue gak tahu bahwa selama ini gue stoic. Sekarang ada namanya. Untuk sifat ini, gue bahagia banget. Ternyata nothing is wrong with me. Karena tertarik, gue googling. Gue baru tahu kalau Marcus ini menulis jurnal. Dia seorang kaisar, tapi menyempatkan waktu setiap hari menulis jurnal untuk dirinya sendiri. Tiap gue baca meditation, selalu ada hal berbeda yang gue tangkep. Gak pernah bosen. Gue biasanya gak pernah baca 1 buku sampai 2 kali. Buku ada miliaran di dunia, masa gue baca 2 kali? Tapi meditation gue jadiin Bible. Selalu balik ke situ. Yang khusus mengena untuk gue adalah tulisan dia tentang batu. Batu yang dilempar ke udara tidak lebih baik atau lebih buruk jika naik ataupun turun. Kita kan kalau lihat batu tadi gak ada perasaan apa-apa. Ya, hidup seperti itu. Naik turun mengikuti hukum alam. Ada yang lain lagi. Seperti saat bangun pagi harus mengharapkan di hari itu akan ketemu orang yang kasar, bohongin lo, dan lain-lain. Ada yang lucu juga, kalau lo makan ketimun, ketemu yang pahit, ya dibuang. Make sense sih? Ternyata sejak zaman tahun 300 sampai 400 Masehi, sudah ada ketimun yang pahit. Kalau ketemu, ya buang aja. Bener juga. The good and the bad of life. Gue udah aware dan udah bisa accept. Itu ajaran stoicisme yang selalu gue bawa. Dari sebelum gue baca meditation, gue juga udah journaling. Gue menulis jurnal pribadi. Gue menulisnya gratitude journal, semua hal yang bisa gue syukurin. Gue punya buku khusus untuk itu. Sebentar lagi, gue akan menerbitkan gratitude journal bersama Gramedia. Sehingga membantu orang lain bisa menulis jurnal syukur mereka sendiri. Kapan menulis jurnal syukur ini?
setiap pagi untuk mensyukuri hari kemarin. Kalau gue lagi ada kejadian luar biasa, misalnya putus, gue bisa journaling di setiap menit gue merasakan yang tidak nyaman. Langsung dituangkan. Untuk itu ada buku beda lagi, makanya berat tas gue. Ada kata-kata Marcus Aurelius yang bisa jadi dasar untuk gratitude journal juga. Jangan mimpiin sesuatu yang kamu gak punya, tapi reflect the greatest blessing that you have. Kalau kita memiliki sesuatu, ada kemungkinan barang itu hilang. Jangan mikir bahwa hal yang kita miliki tidak akan hilang selamanya. Expect everything. Apakah ada yang berubah sejak menemukan stoicisme? Bagi gue, ini sifatnya confirming my belief. Kadang, jika tidak tahu pasti, apakah gue bener gak sih memiliki sifat kayak gini? Jangan-jangan gue dingin nih, karena beda dengan orang lain. Orang lain suka baper gitu. Gue biasa aja. Jangan-jangan gue berhati es. Sekarang gue tahu namanya apa. Dan praktiknya bisa membantu kita banyak. Misalnya, ketika gue lagi stres mikirin mantan gue, ini membantu banget supaya gue gak terlalu stres. Jadi reminder dan pegangan gue. Apa prinsip stoicisme yang menjadi pegangan saat masa tersulit bersama mantan? Jangan bilang, it is bad luck that happens to me. Sial banget gue mengalami ini. Tapi bilang, it is good luck that although it happens to me, I can bear it without pain. Beruntung banget gue, walaupun mengalami ini, gue bisa jalani tanpa sakit atau hancur. Gue tetap bisa belajar dari apapun kejadian yang menimpa gue. Gue gak perlu sampai remuk karenanya. Yang lain, universe, your harmony is my harmony. Nothing in your good time is too early or too late for me. Semesta, apa yang selaras bagimu pastilah selaras bagiku. Apa yang baik menurut waktumu tidak akan terlalu cepat atau terlalu lambat bagiku. Jadinya, harusnya lo percaya aja, the whole process. Kalau seseorang emang bukan buat gue, ada yang lebih bagus pasti. Fakta bahwa Marcus Aurelius seorang kaisar, kalau zaman sekarang presiden kali ya, dia pasti banyak stresnya. Toh dia take time untuk menulis juga, dan dia masih mau berusaha naik menjadi lebih baik lagi. Sekarang kan zamannya milenial. Menurut Lia, ajaran purba ini masih relevan gak dengan generasi ini? Masih. Yang gue tangkep dari stoicisme adalah santai aja. Ada timun pahit, buang aja. Ada jalan rusak, belok aja. Jangan dibikin stres. Jangan dibikin susah. Menurut gue, banyak banget di kompleksitas hidup sekarang hal-hal kecil yang bisa bikin orang stres. Karena dia gak bisa melihat big picture-nya. Contohnya, follower gue cuma 100 gak nambah-nambah. Atau, kemarin gue di-unfollow sama si X. Kita mungkin ketawa dengernya, tapi bagi sebagian orang ini penting. Gue mau kasih tahu ke mereka, look at the big picture. Kalau lo tahu, lo mau ngapain dalam hidup lo, yang kayak gini-gini gak penting lagi untuk diperhatiin. Dan the ability to just brush off. Mengesampingkan itu nomor 1, skill yang dibutuhkan saat ini. Lo jago data analisis, tapi sering stres, ya gak efektif juga. Tapi juga bukan berarti menjadi tidak peduli, tapi pedulilah pada hal yang penting. Sekarang banyak orang terlalu memedulikan media sosial dan orang-orang yang gak penting dalam hidup mereka. Salah menurut gue. Ribet aja jadinya hidupnya, gak maju-maju. Muter aja di situ. Contoh lain, soal jodoh. Banyak orang yang stuck di relationship yang tidak membangun diri mereka. Hanya karena takut gak dapet lagi misalnya. Contoh nyata lagi nih. Baru aja terjadi pagi ini.
Mbak gue minta maaf karena baju gue kesetrika sampai bolong. Panjang nih minta maafnya di WA. Jangan marah ya mbak, tulisnya. Gue bilang, gak apa-apa, buang aja. Itu stoik banget kan? Pada saat gue beli baju atau apapun, gue udah tahu kalau itu bisa rusak, bisa hilang suatu hari. Orang-orang sekitar gue heran. Kok gue gak marah? Orang lain pasti ngomel dulu kan? Gue gak merasa ada kebutuhan untuk ngomel. Yang penting, apakah dia belajar dari kesalahannya, dan lain kali dia akan lebih berhati-hati. Pernah menerapkan prinsip stoicisme untuk tantangan yang berat? Beberapa tahun lalu, gue melepas jilbab. Kebayangkan gue dibully seperti apa di Instagram. Dan gue bisa melihat di Google orang penasaran searching kenapa gue lepas jilbab. Kata kunci Oli lepas jilbab jadi begitu populer. Jadi, pendekatan stoik gue adalah dengan menulis blog dengan judul Oli lepas jilbab, supaya nambah traffic. Kemarin banget, ada sahabat yang menulis nyindir gue pakai tulisan fiksi. Dan nama gue ditulis pula di tulisan itu. Dia minta restu untuk publish tulisannya. Gue bilang, jangan lupa kasih like di Instagram gue ya. Bagi gue, stoa itu sama dengan Wallace. Kalau soal menjadi entrepreneur, apa yang bisa diterapkan dari stoicisme? Mungkin rejection ya. Kalau lo menjadi entrepreneur, pasti berhubungan dengan jualan. Kalau kita menawarkan sesuatu, orang bisa bilang enggak sama kita. Kalau setiap orang bilang enggak, kita bapernya 3 hari, mau sampai kapan? Kalau orang bilang enggak, ya jangan take it personally. Lo gak mau, ya udah, next. Sama kayak saat entrepreneur mencari funding. Jangan baper. Stoicisme mengajarkan kita supaya tidak baper, karena kita tahu kemungkinannya. Saat saya datang ke kamu, dan kamu punya fund, ya jawabannya cuma 2. Iya atau enggak. Kalau iya, oke. Kalau enggak, ya oke juga. Bisa menghadapi rejection itu bagus untuk entrepreneur. Jadi kita bisa tetap center. Tidak sedikit-sedikit baper. Begitu juga soal dikomplain pembeli. Ya kita belajar apa yang bisa diambil dari situ. Jangan habis kena komplain langsung kayak mau tutup toko besok. Aduh, gue kayaknya gak bakal dagang nih. Karena seumur hidup lo akan menghadapi orang-orang yang negatif. Yang betein, yang nipu lo. Itu pasti ada. Menjadi pengusaha juga butuh mengambil keputusan dengan kepala jernih. Kalau running your own business pasti banyak masalah kan? Tapi harus fokus pada solusi, bukan malah menyalahkan karyawan. Langsung solusinya apa dan bagaimana biar tidak terjadi lagi. Kalau kita marah-marah, ada ilusi ego kita sudah terpenuhi. Padahal kita hanya buang sampah, bukan ke orang yang salah mungkin. Topik berikutnya soal politik. Tentunya Lia menyadari banyak yang jadi sensitif atau terpecah karena soal politik. Ada yang bisa diterapkankah dari stoicisme? Pemahaman gue, we are in this together. Kita sebenarnya sama. Ngapain sih kita berantem hanya karena beda politik? Kita semua kebakaran jenggot karena gue merasa gue Jawa, lo Batak. Atau gue Muslim, lo Kristen. Ada ilusi perbedaan di situ. Padahal kita semua datang dari sumber yang sama. Kita melupakan sifat universal kita. Sosial media juga bikin pusing lagi. Misalnya zaman Pilpres dulu, ada seleb-seleb yang mengusung berita-berita positif Prabowo, dan begitu juga dengan Jokowi. Kalau kita empati dengan sudut pandang mereka, ya make sense juga sih. We are not as good as we thought, and they are not as bad as we thought. Jadi, tergantung perspektif masing-masing. Understand each other version of the story. Dan menerima bahwa orang yang berbeda memiliki realitas yang berbeda.